Teman-teman pemirsa Sikat Pang seputar iman Katolik edisi panggilan yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Giovanni Dodi Kurnianto di dalam program Sikat Pang episode yang ketiga. Pada masa Paskah kita mengkhususkan sikat ini di seputar panggilan. Kita pernah di episode yang pertama mewawancarai bruder, kemarin episode yang kedua mewawancarai suster dan masuk ke biarannya. Ini agak berbeda. Dan ini rekan-rekan saya masuk ke sebuah studio berbasis digital, komputer lah, pokoknya banyak komputer di sekitar saya ini. Di mana kita ini? Kita sedang di Stikom Yos Sudarso, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso di Purwokerto. Dan kita akan ngobrol banyak tentang sekolah ini, tentang Stikom, juga tentang seorang Romo yang salah satu Romo yang berkarya di sekolah ini, yang akan menjadi tamu istimewa saya pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa bertanya, Romo kok belajar komputer? Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Sekarang mari kita saksikan, kita simak bersama, kita ngobrol banyak dengan tamu saya yang istimewa, Romo Kristi Mahendra. Nah, sudah muncul. Romo Kristi Mahendra, selamat pagi. Selamat pagi, Romo Dodi. Pagi karena ini akan ditayangkan pagi hari. Pagi. Ya kan? Dan memang ini sesungguhnya pagi ya. Pagi. Dan supaya apalagi kalau ditonton malam, kita mengucapkan selamat pagi supaya selalu semangat. Betul. Semangat pagi itu yang kita tuju. Romo Kristi Mahendra, teman-teman, ini angkatan saya. Nah, ini kita berdua ngomong-ngomong seangkatan ya. Angkatan ini. Kita biasa panggil bro. Masa tapi ini resmi masa panggil bro ya enggak. Saya panggil dia Romo. Romo Kristi Mahendra tabisan bersama saya tahun 2013 bersama Romo Heri, kita bersama-sama, dan ini khusus karena itu tadi yang saya bilang, beliau belajar banyak tentang dunia komputer, dunia profan, dunia yang bukan teologi yang biasa dipelajari oleh Romo-Romo. Maka Romo kita akan ngobrol banyak soal itu, tapi mungkin kita akan mulai dulu soal panggilan Romo ya. Panggilan. Ya, gimana Romo? Romo Kristi Mahendra kenapa sih pengen jadi Romo? Mungkin teman-teman supaya ngerti, supaya tahu Romo. Oh gitu. Kalau boleh cerita mulai dari sini. Ini mau jawab jujur atau lebih jujur? Paling jujur. Jujur. Kalau yang jujur karena orang payu. Enggak. Bercanda. Ya kalau ditanya panggilan sejak awal tentu tidak langsung pengen jadi Romo ya. Karena saya dulu tuh lahir dan besar di Jakarta, Romo. Lahir dan besar di Jakarta. Jadi kalau mau flashback riwayat panggilan saya tuh, saya lahir dan besar di Jakarta. Lalu tahu ya teman-teman, dinamika kota besar seperti Jakarta itu macet ya Romo ya. Terus tawuran, zaman saya itu tawuran tuh masih semangatnya tuh antar sekolah. Prestasinya prestasi tawuran. Dunia ibu kota lah ya. Saat itu ya. Saat sekarang saya belum tahu. Lalu juga palak memalak, apa istilahnya kalau bahasa Indonesia atau Pak? Kalau dipalak tuh pulang sekolah, dipalak, ditodong gitu oleh kakak-kakak kelas yang ya entah preman atau berandal, saya nggak tahu itu. Jadi ada rasa capek ya. Jadi sekolah tapi kayak orang kerja. Terancam, tapi untuk amannya itu berangkat harus pagi betul biar tidak terkena macet. Lalu pulang harus sore sekalian biar jam-jam tawuran itu kan sekitar jam 1 sampai jam 3. Nah itu gimana caranya biar menghindar itu. Rasanya capek sekali. Dari SD sampai SMP itu saya merasa kok hari-hari saya kok cuman menghindari tawuran, terus sekolah juga ya nggak fokus amat karena sudah pulang malam, terus belajar udah capek, terus pagi harus berangkat lagi jam 5:30 atau jam 5 itu. Pokoknya 5:30 tuh paling lambat biar nggak kena macet. Lalu akhirnya saya berpikir saya mau sekolah yang ada asrama itu di mana. Nah, lalu akhirnya di Jakarta itu ada seminari milik Keuskupan Agung Jakarta. Itu lalu akhirnya saya diarahkan
kamu mau coba seminari enggak? Nah, itu setelah SMP Romo ya? Jadi setelah SMP itu saya berminat, saya mau keluar kota, di Jogja atau di Purwokerto, atau pokoknya sekolah tidak ada kena macet sama tawurannya. Nah, lalu bapak ibu saya waktu itu kan saya masih SMP, jadi nggak tega gitu melepas saya ngekos sendiri di Purwokerto apa di Jogja. Lalu ini ada sekolah asrama nih, tapi seminari. Apa itu seminari? Saya pikir sekolah untuk menari gitu, kesenian menari begitu. Seri menari. Lalu bukan, itu sekolah untuk romo-romo. Waduh, padahal saya sendiri terpikir menjadi romo itu tidak. Tapi karena demi sekolah biar tidak macet, tidak kena tawuran, akhirnya saya mencoba mendaftar. Nah, mendaftar, tes 1 lolos, tes 2 lolos, tes 3 lolos, tes keempat akhirnya dinyatakan lulus semuanya. Nah, akhirnya saya, ya sudahlah, motivasi saya pertama hanya untuk itu dulu, pertama. Pokoknya saya terlolos dari SMA, itu kan masa-masa harian ya. Identitas gitu. Maka kalau misalkan saya sehari-harinya ketemunya tawuran, lalu palak-malak, jadi orientasi saya sekolah ya itu. Nah, saya nggak mau jadi seperti itu. Makanya saya pikir saya mau cari sekolah yang benar, tapi yang nyaman untuk sekolah. Akhirnya ketemulah seminari Wacana Bakti di Jakarta itu. Lalu proses-proses tidak terasa 4 tahun saya alami di seminari menengah Wacana Bakti itu, Romo. Di Wacana Bakti 4 tahun. 4 tahun SMA karena di 4 tahun. SMA-nya Kolese Gonzaga, seminarinya Wacana Bakti. Nah, lalu akhirnya setelah itu, nah saat di akhir-akhir tahun itu kehilangan orientasi lagi tuh, Romo. Lalu itu di kelas 3 SMA terakhir. Lalu biasa kan kalau SMA itu ada promosi-promosi dari kampus-kampus. Nah, saya mendaftar. Sudah keterima, Romo. Sudah keterima di salah satu universitas di Jakarta itu. Karena saya anak sosial, ini saya jurusan sosial nih. Saya daftar ke Fakultas Ekonomi Manajemen. Itu udah pasti keterima ya, jelas. Sudah keterima, tinggal bayar, dan saya cerita sama bapak ibu saya. Nah, lalu akhirnya teman-teman saya diam-diam waktu itu, terus ayo nih saatnya Romo Rektor saya tuh, gimana nih kelas 3 mau daftar kemana? Waduh, saya bingung mau kemana ya, ke Jakarta, terus mau ke Bandung, ada yang ke Sekat Yesus gitu ya. Terus kan bapak saya orang Purwokerto nih. Terus saya coba, Purwokerto tuh ada kuskupannya enggak? Saya tanya begitu. Ternyata Purwokerto tuh punya kuskupan. Bayangan saya tuh pokoknya kuskupan tuh cuma Jakarta saat itu. Saya nggak tahu ada Bandung, ada Bogor, ada Surabaya, nggak ngerti saya. Taunya cuma kuskupan cuma Jakarta. Nah, maka terus Purwokerto ada kuskupan ya? Itu kan kampung bapak saya. Terus saya coba-coba, sebelum itu saya live in terus di Tegal ya, di tahun rohaninya itu. Terus akhirnya saya coba daftar, itu pun juga bukan karena saya minat, teman, karena memang ada program dari seminari untuk sebelum memilih ke tarekat atau apa kuskupan itu dikasih waktu 1 minggu untuk live in. Itu di kelas 3 ya? Kelas 3. Semester pertama sebelum semester 2 pemilihan. Sendiri ya waktu itu ya? Saya live in waktu live in tuh saya di Torsa? Di Torsa. Waktu itu ini sudah jadi. Iya, saya ingat kok membukakan bertiga, saya bertiga itu. Sampai Torsa malam atau dini hari kan? Saya bertiga itu, jadi saya, terus teman saya Indra sama Hadi, pokoknya kami bertiga. Dari Wacana Bakti semua. Saya ingat Romo Dodi itu sebenarnya angkatan, tapi sebenarnya dia di atas saya setahun. Saking pinternya, jadi dia mengikuti saya, atau sabarnya. Lalu akhirnya saya, Torsa, terus akhirnya saya cerita sama bapak saya, terus kakak saya juga kebetulan sekolah di Unsud ya. Di Unsud, terus kakak lebih dulu di Unsud? Lebih dulu. Lalu bapak saya juga sempat waktu itu pernah cerita, ya besok kalau pensiun mau pulang kampung gitu. Terus ya udah, akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta. Ya pokoknya sebatas memenuhi program seminari aja. Lalu akhirnya rektor memutuskan semester ini retret pemilihan mau kemana. Lalu saya bilang, adalah Purwokerto aja. Dengan harapan pasti saya tidak keterima. Karena apa? Pendahulu kakak kelas saya yang dari Wacana Bakti ke Purwokerto itu pasti tidak diterima. Ada yang keterima, ada yang tidak terima. Kalau yang keterima maksimal tuh 3 bulan selesai. Jadi 3 bulan tuh maksimal pasti keluar. Gitu. Nah, saya tuh jadi barang taruhan. Chris, kamu bisa lebih dari 3 bulan, bagus Chris. Nggak lama, cuma 2 bulan saya juga keluar, saya bilang gitu. Karena penyesuaian
gaya hidup ya. Saya biasa di Jakarta yang orangnya cuek, terus di sini harus belajar bahasa juga ya. Itu kan berat bagi saya, belajar bahasa Jawa itu kan nggak punya basic gitu. Terus akhirnya saya masuk ke tahun rohani, terus ya memang bergulat Romo. Bergulat, saya sendiri dari Jakarta, yang lain dari seminari. Loh, yang lain waktu itu nggak diterima ya? Yang bertiga? Oh, yang bertiga masuk ke Jakarta. Oh, keterima. Nggak jadi daftar ke Purwokerto? Enggak, kayak itu hanya untuk memenuhi program seminari aja. Jadi ya, apalagi kan dibayar Romo Rektor kan, jadi jalan-jalan ke Jakarta. Jadi itu motivasinya. Ada ke Semarang, ada ke Bandung, dan terus dibayar Romo Rektor kan, jadi kan seneng aja. Jakarta bosen lah. Sampai akhirnya yang daftar ke Diosesan Purwokerto hanya Romo. Nah, baru saya. Terus habis itu, wah kok 3 bulan lewat ya, terus akhirnya 1 semester konflik gitu, pergulatan, terus sampai ada satu masa saya benar-benar ingin mundur. Karena shock budaya, culture ya, shock culture. Waktu tahun-tahun pertama. Tahun pertama. Di Tegal itu ya. Lalu kan dibimbing oleh Romo Parjono ya saat itu sebagai rektor, dia coba ditunda lah, ngalami kentungan dulu lah, terus kentungan tuh di mana Romo? Saya tanya di Jogja. Waduh, Jogja lagi semakin keraton. Kentungan kan pun belum pernah dengar waktu itu. Belum, karena kan orientasinya kan dulu paroki saya di Duren Sawit itu Yesuit ya. Oh, dulu Duren Sawit. Giri Sonta ya, atau Jakarta semacam PAKA itu. Ya. STF. Jadi kentungan tuh di mana gitu. Terus jadi Diosesan Purwokerto belum pernah blank dengar, sama sekali. Tempat sekolahnya di Kentungan juga belum pernah. Nah, tapi yang menarik adalah saya ketemu Romo Heri. Romo angkatannya Romo Dodi dan angkatan saya juga. Romo Vikaris Katedral teman-teman. Heri itu waktu itu dia sekolah di STF Jakarta. Nah, waktu itu dia promosi ke Wacana Bakti. Oh iya. Nah, lalu kan saya tertarik. Dia di Jakarta, Romo masih di WB ya? Masih di WB, lalu dia cerita, "Kiai orang Purwokerto," gitu. Teman-teman frater Jakarta kan, tapi pakai bahasa Jakarta. "Ini ada orang Jakarta nih, siapa yang mau Purwokerto." Terus Purwokerto, Romo, frater dari Purwokerto, bapak saya orang Purwokerto. Akhirnya Romo Heri dengan semangatnya memperkenalkan Purwokertonya itu. Lalu ada gambaran, tapi tetap masih blank itu Purwokerto tuh kuskupan yang mana gitu. Meskipun kalau saya pulang ke Purwokerto, saya di katedral. Jadi sebenarnya tuh saya bibitnya tuh orang katedral, tapi simbah saya non Katolik, Muslim. Yang di Sawangan, di Purwokerto itu. Tapi tetap blank kuskupan Purwokerto tetap. Akhirnya singkat cerita sampai kentungan pergulatan juga karena ya konflik ya, semakin ke Jogja kan semakin unggah-ungguhnya kan semakin apa sih istilahnya Romo? Kalau di bahasa Jawa tuh semakin ada tingkatannya itu. Nah, saya tuh anak Jakarta kalau ngomong belak-belakan. Lebih egaliter ya Jakarta ya, betul. Nah, itu yang membuat saya semakin bergulat gitu. Lalu akhirnya ditunda lagi. Saya udah mau ini terus ditunda lagi. Inilah sampai tahun rohani pastoral, tahun orientasi pastoral gitu. Terus akhirnya apa itu tahun pastoral? Terus akhirnya di mana? Banjarnegara, paroki Banjarnegara. Belum tahu juga waktu itu. Belum tahu juga di mana paroki Banjarnegara itu di mana saya. Terus pokoknya dinikmati aja. Terus akhirnya tak coba setahun. Terus akhirnya pulang diminta S2 kan, S2 teologi. Saya dengan teman saya satu. Jadi berdua nih. Tinggal dari berlima masuk kentungan 4. Setelah tahun pastoral tinggal berdua. Masuk berlima, masuk kentungan berempat, terus berangkat tahun pastoral 2 orang. Tahun orientasi pastoral dari 4. Yang Purwokerto ya? Yang Purwokerto? 2 orang. Ya? Pulang tahun orientasi pastoral juga 2. 2, tapi di tengah jalan tinggal sayu. Semakin bergulat lagi saya. Semakin bergulatnya apa? Aku ini yang dari Jakarta malah bertahan dari orang luar, dibela-belain bertahan, tapi yang asli dari Purwokerto malah mundur satu-satu gitu. Kan ini alasan kuat saya juga kan untuk akhirnya mundur ya. Terus akhirnya ditunda lagi, diulur-ulur lah gitu oleh almarhum Monsinyur Sunarko saat itu kan. Terus ditambah saya waktu itu sempat sakit parah. Itu yang membuat saya semakin yakin ini mungkin alasan yang paling kuat saya harus mundur gitu ya. Karena saya dari sisi akademik itu di tingkat-tingkat akhir kan? Akhir. Ya, dari itu sudah posisi sendiri ya? Sendiri. Jadi alasan dari sisi akademik saya nggak ada masalah. Yang artinya secara akademik saya bisa ngikuti lah. Tidak pintar-pintar amat tapi minimal bisa ngikuti. Budaya sudah terlewati pelan-pelan. Terus
penyesuaian adaptasi ya pelan-pelan jadi tahu karena kenal ya kan, oh budayanya seperti ini. Terus apalagi terus tambah teman saya mundur itu yang saya yakin wah ini saya harus keluar juga saat itu. Tapi itu diundur lagi, terus akhirnya sakit itu yang membuat saya yakin saya mungkin harus alasan ini yang kuat, tapi dengan alasan agar saya tidak S2. Kalau dulu kan pilihannya S2 wajib, atau tidak, wajib S2 Romo-Romo kan. Nah ini saya sakit, saya bilang sama almarhum Insinyur Sunarko, saya sakit saya nggak bisa. Terus pilihannya apa? Cuti atau cuti S2-nya atau keluar. Terus saya pikir keluar jadi frater. Karena dia kekeh tuh. Harus S2. Harus S2 gitu kan. Karena secara akademik saya nggak ada masalah. S2 teologi ya maksudnya. S2 teologi. Terus akhirnya saya maju lagi. Terus Sunarko nggak tahu dapat bisikan dari roh mana ya. Tapi sebelumnya saya sempat ketemu beberapa romo yang meneguhkan kalau kamu sebenarnya minatnya di mana gitu. Ya kalau memang kayak gini ya saya jangan dituntut sekolah dulu lah, saya nggak bisa karena saya baru selesai sakit parah saat itu. Terus akhirnya tapi kalau kamu suatu saat besok sudah sehat lalu keuskupan butuh, kamu siap nggak untuk sekolah itu? Terus saya pikir karena saya demi cepatnya, iya bolehlah terserah, yang penting saya harus selesai ini, saya nggak mau lanjutkan S2 saya dulu. Terus akhirnya ditanya kamu minatnya apa? Lalu saya ditanya, karena saya anak sosial, lalu skripsi saya dulu lebih banyak ke filsafat sosial, saya mau ke budaya, sosial budaya. Terus saat itu, ya pokoknya itu ya, kami tampung lah, saat itu kuliah gitu. Bukan Monsinyur almarhum yang tanya? Lalu akhirnya saya lalu saya ngadep lagi ke uskup nih, ngadep ke uskup, piye Kris gitu. Ya Monsinyur saya mantep, saya nggak S2 dan terserah Monsinyur mau memutuskan apa. Ya wis, aman, nyaman, seneng kalau Monsinyur kabulkan. Ya wis, tak kabulkan. Wah, itu yang membuat saya kaget juga. Saya kan dikeluarkan kan karena tidak S2 itu. Tapi ternyata dikabulkan. Itu yang membuat saya merasa, loh, ini ada apa lagi di balik kuasa manusia. Jadi setelah akhirnya saya berani memutuskan, ya saya tabisan. Refleksi saya adalah misteri, Romo. Jadi ada usaha-usaha waktu itu untuk mundur manusiawi kemanusiaan saya itu ada rasa marah, jengkel, tapi selalu ada cara yang mengulur waktu. Lalu sampai akhirnya saat itu saya juga nggak ada beban apapun ya. Akhirnya saya kata ya sudahlah. Lalu saya renung-renungkan, itu seperti kayak kisah siapa namanya yang ditelan ikan hiu itu siapa? Yunus. Dia udah lari kemana-mana, kalau udah tangkap aja gitu. Nah itu refleksi saya bahwa akhirnya ini suatu misteri yang akhirnya saya bisa merumuskan misteri itu berani meninggalkan zona nyaman. Gitu. Jadi sampai akhirnya di tahun terakhir saya refleksi, ini saya udah berusaha untuk lari kemana tapi kok tetap ditangkap. Lalu ini kan akhirnya misteri. Orang saya orientasinya dulu cuman coba cari sekolah yang ada asramanya, lalu melamar dengan harapan tidak keterima, lalu keterima, lalu akhirnya dengan pergulatan macam-macam. Itu misteri. Lalu saya refleksikan misteri itu artinya ya akhirnya kayak meninggalkan zona nyaman. Seharusnya saya bisa pilih itu gitu. Tapi saat itu saya tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, tapi nggak tahu ya, jalan gitu aja sih Romo. Jadi sebenarnya secara tanda-tanda lahiriah yang konkret terasakan dalam kehidupan panggilan Romo itu sebenarnya sudah mengarahkan, ini saya harus keluar nih. Iya. Tetapi ada sesuatu yang membuat bertahan bahkan dari orang yang bukan Purwokerto, bukan Banyumas, bahkan orang Jakarta akhirnya sendiri ditabiskan, artinya dari angkatan asli ya. Betul. Dan akhirnya kita bergabung dengan Romo Dodi. Iya, dari angkatan yang lain, dan Romo Kristi paling lancar, ya kan? Dari kami bertiga, saya menunda 1 tahun, Romo Heri bukan menunda, tapi karena studi harus di Jakarta, harus di STF, dia 2 tahun turun, saya 1 tahun. Kalau saya memang menunda karena lama. Tapi kan paling lancar Romo Kristi ya kan. Itu berarti apa yang tadi dikatakan misteri. Yang menolong, yang tetap menguatkan ya. Jadi bahwa sejak awal dikatakan jadi Romo tidak. Tapi ya itu kata misteri, kayaknya ada yang mengarahkan.
gitu loh. Meskipun saya juga mencoba mencari cara lain gitu ya, udah coba cari lain gitu. Kalau bahasa kerennya penyelenggaraan ilahi gitu katakanlah. Istilahnya ya. Kalau orang belajar teologi emang enggak itu kan gitu bahasanya beda ya. Di komputer enggak ada ya, penyelenggaraan komputer itu enggak ada. Kita tuh penyelenggaraan internet sama kuota itu. Penyelenggaraan komputer ya. Okay. Jadi kalau ngomong-ngomong soal benih panggilan ya, artinya tadi saya dengarkan sejak awal sebenarnya bukan soal jadi romo yang menggerakkan untuk masuk ke sekolah romo yang namanya seminari yang dianggap sebagai sekolah tarian itu pada awalnya. Itu sebenarnya kapan sih momen oh ya kayaknya saya ini dipanggil jadi imam nih. Tadi kalau dari cerita kan ya pengen sekolah aja, bahkan sudah diterima loh di jurusan sosial sebuah perguruan tinggi. Lalu tapi kalau tetap ada gerakan-gerakan itu sebenarnya ada nggak sih momen tertentu yang kok saya ada keinginan ya jadi imam? Itu kapan kalau boleh tahu? Itu ya ketika di tahun akhir ya, akhirnya saya berani memutuskan. Tahun akhir di Kendungan itu, gitu. Jadi saya tuh ya itu tadi bahwa refleks saya sampai kayak Yunus itu ya. Dia sudah lari kemana-mana gitu, tapi akhirnya ditangkap juga. Nah, lalu saya juga selama kan sekolah di seminari itu kan nggak singkat ya, sekitar 11 tahun ya. 12 tahun lah dari 9 tengah sampai kita ditabiskan itu kan sekitar 12 tahun ya. Itu saya baru menemukan tuh di tahun ke-11. Tahun ke-11 itu tingkat akhir yaitu bahwa banyak pergulatan yang sudah saya alami dengan segala caranya, tapi nggak tahu ya, saya juga merasa bukan orang-orang yang baik-baik amat gitu loh, bukan orang yang pintar-pintar amat, tapi ya teman-teman di Kendungan tuh saya terkenal dengan frater yang saru. Saya dulu kenal frater yang saru sama frater yang galak. Jadi kalau misalkan ngomong saru cepet banget koneknya. Tapi kalau ngomongin kitab suci, doa tuh tidur saya. Ini saya harus tanya mahasiswa Stikom nih. Dosen saru enggak dia? Enggak. Enggak tetap Pak Adi dong, Pak Adi ketawa. Nah itu jadi akhirnya di tahun ke-11 saya baru merasakan iya saya nggak ada beban apa ya saat itu. Sehingga lalu bapak saya sudah pensiun. Lalu pindah ke Purwokerto, lalu itu semakin menguatkan ya. Jadi dari keluarga itu juga akhirnya yang menguatkan, ya sudah masmu selesai kuliah di Unsud, kerja di Purwokerto, terus berkeluarga di Purwokerto. Lalu bapak saya juga udah nggak mau pulang ke Jakarta lagi kan. Terus ya akhirnya peneguhan-peneguhan itu yang mengkikis keteguhan saya untuk melepas itu. Tuh. Sampai akhirnya bahkan akhirnya begini Romo, akhirnya saya mengatakan saya harus feel free, itu yang menjadi moto saya. Jadi saya moto saya itu adalah feel free. Saya mencoba untuk saya nggak mau terbebani ya. Saya mau menjadi orang yang feel free aja. Maka dengan cara ini saya menjadi orang yang feel free. Feel free artinya bukan feel free ya. Jadi saya kabur dari masalah, tapi feel free untuk menghidupi ketika saat itu saya memutuskan. Jadi filosofi sih sebenarnya bukan. Jadi dua kata yang sering bahkan sampai dijadikan stiker ya, bahkan sampai saya tahu jadi logo Kasula Romo Kristi Mahendra yang sangat pribadi waktu sejak tabisan waktu itu hasil permenungan yang pergulatan panjang ya, dari pergulatan demi pergulatan, dari bahkan sampai sebetulnya ke orang Jakarta sendiri yang akhirnya ditabiskan dari sekian teman-teman yang Purwokerto yang pada waktu itu muncul dari permenungan yang dalam. Kalau secara apa ya tadi saya katakan orang awam yang ngerti itu dijelaskan secara singkat. Romo gimana ya? Feel free dalam arti maka lambangnya itu bukan salib. Orang yang bebas tapi adalah gambarnya salib. Jadi itu artinya, saat itu tingkat akhir itu saya berdoa di depan salib ya. Saya melihat pribadi Yesus yang harusnya Yesus itu bisa memilih cara mati yang elegan ya, nggak disalib seperti maling, seperti penjahat kanan kiri itu ya. Ya peristiwa jalan salib waktu Jumat Agung itu kan terasa sekali bagaimana dia itu menghidupi salibnya itu dengan sungguh-sungguh, bukan karena dia brutu, bahkan dia tidak mau menghindar dari salib, tapi dengan kesulitan itu dia hidupi.
Nah itu akhirnya saya sampai titik permenungan, ya sudah saya udah lari kemana-mana tapi tetap melalui cara orang-orang di sekitar saya diulur akhirnya memang saya diminta untuk proses ya. Proses sampai menemukan dengan caramu, gayamu seperti ini, jadilah Romo yang caramu seperti ini ya, yang saru, yang belak-belakan, yang ngomongnya apa adanya begitu. Dengan cara yang saya hidupi sendiri, dengan cara yang nyaman untuk diri saya sesuai dengan hidup latar belakang budaya saya ingin mengatakan ya sama ya syukur gitu ya, puji Tuhannya meskipun saya saru, meskipun saya atos ya masih bisa diterima lah, nggak kaku-kaku amat gitu. Sarunya juga nggak vulgar. Saru itu ini loh menarik loh Romo kalau dibahas itu. Saru sopan nih, 3S, saru sopan. Oh itu ya, feel free artinya dengan bebas tanpa terbebani, menghidupi, menerima. Nanti menarik lagi kalau Romo tanya kenapa saya kesini tuh ya harus di feel free kan lagi bahwa apakah saya mau di sini ya pertama-tama ya berat juga, tapi gimana orang sosial sudah belajar komputer tuh ya nggak mudah, basicnya kan nggak ada gitu. Oke, benar memang. Tapi itu nanti Romo, sebenarnya masih ada satu lagi yang pengen saya tanya, ini menarik. Sudah diterima di sosial di sebuah perguruan tinggi manajemen ekonomi bahkan ya, itu di kota besar loh, di Jakarta, dan menggiurkan sekali kalau itu ditekuni bahkan sampai menjadi orang bisa. Menurut tahu nggak dulu cita-cita saya apa? Apa cita-citanya? Saya mau jadi banker. Banker. Saya cita-cita karena saya hobi main mobil ya. Saya pengen beli mobil yang mahal, maka saya harus bekerja di perbankan. Jadi main mobil yang tinggi harga mahal gitu. Mereknya mahal. Maka saya cita-cita saya harus kerja di bagian perbankan. Entah itu di bank atau di dengan perputaran uang yang gede. Saya bisa ngolah uang, saya bisa beli mobil. Cita-cita saya itu. Kuliahnya di jurusan ambil kuliah manajemen ekonomi. Manajemen ekonomi. Pas kan? Saya anak sosial. Ya. Anak sosial, cita-citanya banker, pengen jual main mobil yang harga tinggi. Ya, sudah diterima lagi ya? Saya hobi, saya hobi main koleksi mobil. Maka karena sekarang belum bisa beli mobil, belinya miniatur. Itu kalau kamar saya itu ada miniatur mobil-mobil. Oh itu loh, artinya itu. Karena nanti sekarang jual belikan juga? Enggak, itu buat koleksi aja. Koleksi. Jadi bawa orientasi dulu udah. Karena cita-cita saya itu dulu itu. Tapi ya itu karena misteri itu ya. Misteri ya. Bisa di switch. Nah, itu switchnya ini yang mau saya tanyakan Romo. Sudah diterima begitu rupa dengan cita-cita segood itulah, sejelas itu, bahkan di sekolah yang cukup bonafit sekelas Gonzaga lah katakanlah ya. Itu kok mau datang ke Purwokerto lalu menjadi seorang imam diosesan, bahkan ditugaskan pertama itu di paroki desa teman-teman. Jadi dulu gini di Jakarta itu di sekolah saya itu ada yang namanya gengsinya anak Jakarta ya. Jadi kalau misalkan kamu belum coba, cemen namanya. Oh gitu. Jadi biar saya nggak dikatakan cemen, saya coba dulu dengan asumsi saya pasti tidak keterima kan. Jadi kalau misalkan keluarnya belum dicoba, wah cemen lu, belum coba aja, jadi kalah sebelum perang gitu. Nah ini saya buktikan, saya datang ke Purwokerto. Ya saya tanya ya sebatas informasi dari Romo Heri itu, Purwokerto itu apa? Ya cuman itu tok. Belas yang lain saya nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya saya punya keyakinan pasti saya tidak terima. Tapi yang penting harus nyoba dulu gitu, budaya Jakarta ya, budaya anak muda Jakarta. Gaya muda itu nggak mau dikatakan cemen. Jadi kalah sebelum berperang tuh bukan gaya kita. Kalau anak sekarang kan belum dicoba udah mundur dulu itu. Kecuali nyoba nggak diterima itu soal lain. Soal lain, tapi kan gaya udah menang dulu, menang gengsi gitu loh. Nah itu malah kebablasan. Mungkin cara itu ya, cara Tuhan memanggil itu gitu. Ya, kalau kita mau omong Tuhan ya, cara Tuhan itu ya memang banyak cara, gitu, sampai ke situ. Lalu itu masih proses juga ya, artinya yaknya teknya itu bukan di tahun-tahun awal itu aja terus. Ya coba dulu. Saya sehari-hari saya itu konflik dengan teman-teman karena budaya ya, karena harus apa-apa bersama-sama, sedangkan saya biasa sendiri, apa-apa sendiri itu bagi saya tuh rempong lah kalau gitu. Tapi dalam masa-masa awal pendidikan di Jawa Tengah ini sebagai seorang calon imam, sebagai orang Jakarta dengan begitu rupa memang budaya paling akhirnya gede, ya saya pendekatannya lewat budaya, saya belajar bahasa. Konflik
problem terbesar memang budaya ya. Budaya. Saya akademik nggak ada masalah. Tapi budaya, karena bagi saya gambaran saya Romo di Jakarta tuh partner kerja. Kalau di sini kan ya ada tingkatannya. Ya. Itu yang membuat saya itu sampai suatu ketika saya sempat pingin keluar. Karena apa? Saya waktu itu pakai jubah ya. Ada seorang simbah jengkeng di depan saya, itu saya nggak bisa terima. Sulit ditangkap nalar orang Jakarta ya. Bagi saya itu kok ada orang. Tapi akhirnya peneguhan dari Romo bahwa ya ini daerah bukan ibu kota. Ibu kota itu ya semua partner egaliter. Tapi kalau misalkan sudah masuk budaya lalu itu ya akhirnya pendekatannya saya belajar budaya, belajar bahasa Jawa, bahasa Banyumas, lalu sosial budaya itu kayak apa. Kalau nggak gitu stres saya, Romo. Kenapa? Hari-hari saya konflik terus sih. Makanya saya biasa individual, harus bersama-sama gitu. Bagi saya itu berat ya. Gitu. Jadi yang harus saya akhirnya putuskan, saya nggak bisa kayak gini. Saya harus mempelajari, mendalami apa yang sekarang ini saya tinggali. Nggak bisa apa? Sorry, nggak bisa begini terus karena saya konflik terus itu capek loh. Konflik terus itu capek karena kalau mempertahankan ego budaya saya kan perjuangkan di sini selesai. Gitu. Jadi akhirnya saya putuskan saya harus belajar budaya. Karena kan orang Kentungan Jogja tuh bayangan saya tuh suatu hal kan keraton itu pasti lebih halus. Itu kalau begini tuh saya hilang deh. Sebenarnya bisa aja sih, tapi saya lebih mencoba untuk adaptif ya. Nah itulah karena basic saya orang sosial, jadi lebih mudah untuk adaptifnya lebih mudah. Ya, itu. Untungnya di situ, gitu Romo. Mempelajari orang ya. Iya, jadi bisa disimpulkan teman-teman dari momen pembicaraan panggilan tuh feel free ya, itu moto Romo Kristi yang hanya 2 kata tapi sebenarnya menjadi hasil permenungan yang cukup panjang dari pergulatan demi pergulatan yang dirasakan sebagai orang Jakarta, teman-teman, lalu masuk ke daerah area keuskupan yang bernama Purwokerto, melayani gereja Purwokerto sebagai imam diocesan. Ini sekarang kita masuk ke bagian berikutnya soal stikom. Stikom, Romo. Pernah kebayang nggak di awal-awal tabisan? Saya ingat Romo Kristi ditugaskan loh di paroki Sidarjaya, paroki yang ya bukan pinggiran tapi paroki ya di awal masa. Ya pedesaan lah. Waktu itu kan Monsinyur Sunarko almarhum memang mencanangkan gereja-gereja atau paroki-paroki yang lahir dari wilayah pedesaan, dan beliau tugas pertama di sana. Kebayang nggak waktu di Sidarja dulu kita sering juga kumpul imam-imam muda, lalu kebayang nggak sih mau di sini ya, di Benum di tempat ini? Saya itu tahu bahwa Stikom itu sudah ada, tapi sama sekali tidak pernah punya kepikiran akan ke Stikom. Karena bagi saya itu suatu hal yang jauh, karena saya anak sosial IPS ya. Oh iya, ini eksak ya? Ini eksak, ini budaya eksak. Semua tuh pakai logika, sedangkan hitung matematika, kalkulus dan macam-macamnya. Sedangkan saya dulu matematikanya aja merah ya. Jadi itu saya hindari. Dan ini menjadi basic di sini kan? Basic. Kalau saya tidak salah. Cuman memang saya hobi main multimedia, bukan ininya, bukan main di programmernya. Saya lebih senang ke multimedia, desain foto, buat video-video sejak seminari. Dulu saya litbang di seminari, saya untuk mengangkat kasus-kasus atau hal-hal yang bisa dibahas di rembuk komunitas, saya pakai video-video. Itu lebih hidup menurut saya dibanding orang ngomong gitu ya. Sejak Frater sudah tertarik di bagian-bagian itu sudah main kamera. Teman-teman saya belum punya kamera, saya udah punya kamera handycam gitu. Nah, jadi cuman itu aja basicnya, nggak ada kepikiran belajar robotik atau enggak. Lalu saya di Sidarja itu pun juga saya buat itu. Jadi gaya pastoral saya adalah multimedia. Saya upload ke YouTube, lalu saya cari ngamen. Saya kan waktu itu kan ngamen harus. Kayaknya pengen renov. Ada 3 stasi yang harus saya renov. Saya ngamen di Jakarta. Untuk dapat duit, saya buat video. Ya video-video, istilah sekarang mungkin podcast ya. Saya wawancarai orang-orang desa gitu. Ya sebenarnya ini jelek sih ya, mengobjekkan, tapi ya gimana cara orang kita butuh duit kan untuk renovasi yang biayanya nggak murah.
dari situ saya main situ aja, tapi bawa kepikiran akan ke Stikom tidak. Karena saat itu juga saya sudah di Caritas. Di Caritas, Lembaga Kemanusiaan Keuskupan. Dan itu saya lebih menghidupi. Karena jiwa saya di situ. Sosial. Belusukan, terus bencana alam, tapi tetap saya bagian manajemen keuangannya. Sampai suatu ketika saya diangkat sebagai manajer PIC-nya. Di Caritas itu. Saya mengelola duit yang kalau kata Romo Budi itu receh. Recehnya itu ratusan juta. Saya bilang receh kok ratusan juta. Tapi yang kalau bener itu MM-an. Tapi emang dana Caritas itu kan MM-an ya. Apalagi kayak waktu Banjar ada bencana itu kan dana dari luar negeri itu kan MM-an. Mengalir ya. Dikelola oleh Caritas. Nah, lalu saya waktu itu diminta untuk manajemen keuangan. Itu masih di paroki waktu di Sidareja ya. Dan itu sesuai passion sebenarnya, sosial sih ya. Dan bahkan sampai dapat dana dari Singapura berapa ratus dolar itu saya bisa kelola sisa. Dan itu ya diprotes sama anak buah saya. Jadi kok ada duit segini yang biasanya habis, saya bisa kelola dan ada sisanya sekitar berapa? Ya pokoknya belasan juta lah. Nah itu yang membuat saya, oh ini bidang saya di sini soal uang. Memang saya sejak awal memang senang mengelola uang kan ya. Nah terus akhirnya karena itu sudah selesai masa SK saya, lalu akhirnya Romo Fikjen saat itu, Chris coba kamu ke Stikom. Itu tahun berapa ya? Saya 2014. 2014 selesai SK di Caritas. Sebenarnya belum. Belum. SK saya sampai 2017, tapi project pertama saya selesai. Kan diuji, di training. Kamu coba kelola project ini dengan dana receh. Kok bagus? Nah, terus langsung coba kamu ke Stikom. Nah, mulai sejak itu dunia perkomputeran lalu dipelajari secara. Nah, saya nggak langsung menerima. Itu saya baru tawaran 2014. Saya tolak 3 kali juga itu saya tolak. Lo ngapain? Mirip seperti Yunus ya, menolak ya. Beberapa kali, akhirnya sampai ke 3 kali Monsinyur Sunarko datang ke Sidareja. Saya kasih SK, kamu berangkat sekolah. Hah? Kaget tidak ada 2014 akhir. 2015. Oh 2015. Saya kuliah di sini 2015. Jadi saya ke Stikom itu karena hasil penolakan juga. Karena beberapa kali, ayo ke bantu Stikom. Enggak saya nggak mau. Karena saya udah di Caritas sudah enjoy ya. Lalu, itu sudah mulai kebayang, aduh nanti saya mau ke Stikom. Belum. Bayangan saya kalau saya udah tolak ya sudah nggak kepikir lagi. Tapi ternyata almarhum Monsinyur Sunarko itu ingat janji saya dulu ketika saya dulu mengajukan untuk dia. Terus dia ngomong gini, dulu kamu pernah ngomong kalau saya butuh tenaga saya sekolahkan kamu siap. Itu yang saya akhirnya nggak berani nolak. Karena saya udah terlalu janji terlalu ngomong gitu. Terus akhirnya oh iya deh, dulu saya pernah janji nggak, saya pikir bahwa beliau akan ingat gitu loh. Pikir saya kan orang udah sepuh kan pikun ya, ternyata ingat dia. Akhirnya itu yang membuat saya akhirnya tidak menolak. Ya sudah, terus gimana sih? Sidareja nggak usah diurus, nanti ada yang menggantikan kamu. Pindah waktu itu? Enggak, saya laju. Laju ya, awal-awal dilaju dari Senin sampai Sabtu saya tinggal di Keuskupan karena kuliah ya. Sabtu Minggu bantu pelayanan di Sidareja. Wah itu udah badannya remuk-remukan Romo. Itu ambil program S1 di Stikom. Oke, selesai tahun 2018. Itu ambil yang tadi Romo cerita sebelum kita syuting sistem informasi. Sistem informasi. Karena baru 2 Romo waktu itu zaman saya masih 2. D3 kaprodinya itu ada di situ tuh. Kelihatan di layar teman-teman, tapi ada. Sama S1 Bu Endang. Oke. Sistem informasi ya itu. Untuk pertama kalinya secara serius belajar soal di situ komputer. Saya juga jatuh bangun Romo karena yaitu tadi basic saya orang IPS. Di sini murni matematika, apalagi yang namanya statistik tuh yang diajarin Pak Adi itu. Waduh, matematikanya ya ampun. Ketawa Pak Adi. Dulu saya dikasih nilai A, belas kasih ya Pak ya. Berapa? Nilai belas kasih. Mungkin gak enak juga ya muridnya Romo. Romo kok jelek sekali. Nilainya kok jelek sekali. Kasih belas kasih. Percaya gak Romo? Saya pernah dulu dengan almarhum dosen sini Pak Pados. Nilai algoritma saya itu berapa? 20. Sama sekali saya nggak bisa ngikutin. baru stres saya. 20 itu paling tinggi 100. Berarti kan cuma 2 loh. Itu aja mungkin nilai nulis ongkos tulis ya, bukan. Padahal basic kan algoritma itu di komputer. Iya, matematika ya? Biner, matematika diskret ya, diskret lalu kalau Pak Adi itu kalkulus ya. Kalkulus tuh
Lah saya langsung kita di Kentungan nggak pernah belajar statistik, nggak pernah penelitian kuantitatif ya. Di sini jebloskan pakai kuantitatif, pakai statistik. Waduh, algoritmanya. Nah, itu bagi saya juga pergulatan. Ini saya selesai apa enggak gitu ya. Tapi lalu berapa? 3-4 tahun sistem informasi? 3,5 tahun. 3,5 tahun sudah S1 waktu itu ya? Karena saya diminta pagi sore sih. Jadi ngambil kelas sore, kelas pagi, kelas sore. Jadi terus gitu ya? Karena ngejar setoran. Ngejar setoran saat itu. 2018 18 akhir apa ya? Eskom ya? Eskom. Eskom ya? Eskom. Komnya apa komnya? Komedi atau komputer? Sarjana komedi teman-teman. Kalau Hembum itu magister humor. Jadi kita hanya humor-humor. Humor aja. Gak ada serius. Eskom. Oke, ada M-komnya tadi didapat di mana? Nah setelah itu, karena sudah jelas ya plottingnya arahnya mau kemana gitu. Itu kan sudah ada kepastian waktu perjalanan studi S1 itu. Insinyur Senarko sudah waktu nanti itu di Stikom ya gitu. Sudah di plotting. Nah, Romo Kristi pokoknya siap untuk jadi tenaga pembantu terus kan saat itu sudah ada Roma Ari ya, Roma Ari yang terus Romo Pur juga sebagai ketua yayasan saat itu juga meminta saya untuk yaudah kamu lanjut aja S2-nya. Jadi lanjut langsung ke Jogja lagi saya. Di Jogja, ambil di Jogja. Ya. Tapi beda bedang. Ini menarik lagi Romo. S1-nya SI, Sistem Informasi. S2-nya Informatika itu beda lagi. Ya? Maka kenapa ada prodi Teknik Informatika? Karena memang ada beda rumpun ya. Kalau gimana? Orang awam yang nggak ngerti komputer tuh membedakannya kalau gimana? S itu lebih ke desain sistem, ke sistemnya. Sistem lalu pembuat desainnya, perancangannya, lalu aplikasinya itu dalam bentuk web. Dia buat aplikasi, buat program membantu orang untuk apa gitu ya. Misalkan web katedral gitu. Itu sistem informasi. Itu sistem informasi. Okay. Tapi kalau informatik tuh main perangkat. Pakai perangkat lunak dan aplikatifnya bukan sistem lagi, tapi langsung wujudnya ada, misalkan robot. Oh gitu. Kalau Romo dengar istilah artificial intelligence, lalu IoT, itu pakai sensor. Nah itu yang saya pelajari S2. Matematikanya lebih sulit lagi daripada yang sistem. Misalnya bikin sensor HP terbaru itu informatika. Bukan lagi ya? Bukan membuat. Kalau dulu profesor saya bilang kalau kita informatik itu bukan pembuat, tapi pengembang. Pembuat tuh anak-anak elektro. Oh, pembuatnya anak-anak karena mereka main listrik, main jalur-jalur itu. Jadi kalau dulu profesor, kamu kalau ngomong pembuat berarti kamu bukan informatik. Bukan informatika. Kamu elektro. Kalau sedangkan kita ini informatik. Jadi yang sudah dibuat oleh elektro, kita kembangkan menjadi aplikatif. Maka saya kalau ngajar sama anak-anak bilang, ini kita ranahnya informatik loh, bukan membuat. Kalau membuat kamu anak elektro. Sedangkan kita sudah jadi sensornya, sudah ada, sensor itu ada, mikrokontrolernya sudah ada. Tapi jadi terus dikembangkan aplikatif jadi apa? Nah, kita rangkai-rangkai lalu jadi robotik, jadi IoT, jadi sistem tanam dan macam-macam gitu. Jadi itu juga ini lagi pergulatan lagi ini gila ini saya remedi terus Romo. Profesor saya ngomong gini. Itu di Jogja itu. Di Jogja saya begini. Mas Kristi kan nggak tahu kalau saya Romo tuh. Mas Kristi, gimana kok sulit mata kuliah big data sama komputasi numerik, murni matematika itu. Terus gimana Mas Kristi kok susah sekali? Waduh Pak, saya dulu S1 SI. Loh, SI emang nggak ada matematika kalkulus, dulu cuma diskret Pak gitu. Ya sudah kan dulu kan SMA-nya IPA, nggak pas saya IPS. Waduh, saya punya mahasiswa 5 kayak kamu tuh. Stres saya nggak mau ngulang dari awal. Jadi saya pengadilan S2 udah lanjut. Stres Romo. Dibela-bela saya nggak tidur itu kalau udah ketemu profesor itu. Itu nggak harus ambil, wajib. S1 informatika nggak perlu ya? Pokoknya kalau Eskom kan bisa dari sistem, bisa dari informatika, bisa dari multimedia jaringan. Yang penting kan judulnya kan rumpunnya tapi dia bisa dipecah-pecah. Nah, saya ngambil yang spesifiknya informatika. Aplikatif. Jadi project mendem saya. Nggak tidur karena kalau udah ketemu itu, waduh, besok ketemu presentasi, itu dosen yang khusus soal matematik basic itu ya. Tapi saya bersyukur ya, saya jadi kuat di situ. Belajar punya basicnya aja lagi, meskipun saya dibela-bela nggak tidur itu. Ya itu saya selesai nggak, saya cuma dijatah 1,5 tahun. Tapi anehnya 1 tahun 3 bulan saya selesai. Dijatah 1,5 tahun. Tapi 1-3 bulan selesai.
Apa itu Romo? Karena saya menemukan dunia kuncinya? saya ternyata. Oke. Saya senang main robotik sejak kecil. Oh. Nah di sini saya ketemu perangkatnya yang dulu saya hanya bisa beli, nah sekarang saya buat. Jadi asik di situ asik ya? di situ saya. Lupa kalau udah main kayak gitu saya bisa. Itu jadi tugas akhir jadi. Akhirnya tes. enggak, setiap mata kuliah itu ada. Ada aplikasinya. Jadi misalkan mata kuliah ini proyeknya apa, mata kuliah ini proyeknya apa. Lalu akhirnya sudah saya rancang nih di semester 2 nih, pokoknya tesis saya harus ini. Apa waktu itu? Buat apa? IoT. Oh, IoT. Saya IoT. Main sensor. IoT. Saya juga nggak tahu IoT. Gimana jelasin ada orang IoT ngomong. itu apa? Internet of Things. Internet of Things. Singkatannya IoT. Jadi semua benda itu dijadikan digabungkan, dikoneksikan dengan internet itu jadi IoT. Gitu. Nah, saya senang di situ. Sampai sekarang di kamar saya pun saya kasih sensor. Jadi kalau ada yang lewat, ada ketahuan. Ada. Buat sendiri tuh? Apa mengembangkan sendiri? Enggak, saya nggak mau buat, saya mengembangkan. Mengembangkan sendiri. Ada sensornya. Keren. Sensornya. Jadi kalau misalkan malam-malam kok sensor saya bunyi, ini siapa nih? Masa jam 1 pagi ada titit. Nah, itu kan jadi untuk mendeteksi apa. Atau enggak gitu ya. Gitu. Oke, 1 tahun 3 bulan MCOM. Oke. Lalu apa? Ada masih ada bagian refleksi? Feel free tadi. Ada unsur feel free-nya enggak di ranah? Ada. Akhirnya saya saya kan karena kita 8 tahun ya, imamat ya. 8 tahun imamat ya. Saya habis 6 tahun tuh saya udah berkutik di bidang komputer. Sekolah dari S1 sampai sekarang kan. Lalu memang sedikit kayak bergeser untuk pastoral saya coba. Jadi kalau dulu kan paroki, ketemu orang ya. Sekarang sebagai pengajar, lalu bidangnya bukan kitab suci, lalu dengan berhubungan dengan benda mati. Ya harus saya terima lagi bahwa sekarang kenyataannya saya tidak seperti Romo Dodi yang di paroki gitu ya. Dapat sapaan, Romo Dodi selamat pagi gitu kan. Saya nyapa laptop, pakai Zoom, itu aja videonya dimatiin. Kita nih dosen-dosen selama ngajar pakai Zoom tuh ngomong sendiri. Duka banget ya. Kita udah menyiapkan materi banyak tapi nggak ada yang nyapa, nggak ada yang kalau video di jalan kan mending ya kita ngomong ada TikTok. Nah ini udah kan di chat, maaf sinyalnya hilang. Itu bikin gimana ini ketemunya benda mati terus ini. Di paroki kan lumayan ya, berkah dalam Bapak Ibu. Berkah dalam Romo. Ini disenyumin aja enggak kok kalau pakai Zoom ini. Dimatikan video cuma namanya doang siapa gitu. Jadi akhirnya memang juga dengan kebebasan. Nah itu harus saya terima juga bahwa akhirnya kenyataannya ya memang sekarang saya masih diberi kesempatan dan dipercaya di sini, ya sudah saya hidupi ya. Akhirnya saya menghidupi ya ini paroki saya di sini, Stikom ini. Itu selesai MCOM lalu ke Stikom atau pada masa studi sebenarnya sudah ada? Belum. Selesai MCOM di Jogja langsung turun SK di sini. Saya nggak mau nyambi, artinya saya tahu ya bahwa tuntutan studi itu nggak mudah ya. Maka kalau di Sambi itu, apalagi saya harus diminta 1,5 tahun itu bagi saya berat. Maka saya minta saya lepas semuanya, saya nggak mau di Sambi di paroki. Maka saat itu saya tinggalnya di Biara, bukan di paroki, di Biara Condong Catur, Omi. Gitu. Oke, Stikom Romo Kristi Mahendra ya. Akhirnya lalu setelah perjalanan studi begitu, Romo Kristi mendapat tugas di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso, milik Keuskupan Purwokerto. Ini yang belum lama teman-teman berdiri, nanti Romo kita akan tanya banyak Romo tentang Stikom kepada Romo Kristi yang kebetulan beliau sekarang adalah Kaprodi, Ketua Program Studi Romo ya, Kaprodi bagian Teknik Informatika. Berapa tuh semua program studi Romo di sini? Ada 4 Romo. 4. Jadi kalau kita berbicara Stikom itu kita coba sejarahnya dulu ya. Oke, sejarah. Jadi ini karena apa? Kenapa saya ngomong harus sejarah? Karena yang sekarang ini ada 4 itu baru dulu. 2 yang baru ini, yang 5 tahun terakhir. Yang 2 itu yang sejak berdiri Stikom itu sudah ada. Belum lama kan Romo ya? Berdiri tahun berapa Romo? Jadi kalau Stikom itu sejak 2005. 2005 itu dulu juga belum punya gedung ini, masih dengan Sukaraja, SMK Yosudarso Sukaraja. Sukaraja. Monsinyur Sunarko dengan keterbatasannya, dengan
niat yang baik dan ulet akhirnya membangun gedung ini. Stikom. Lalu sejak berdiri Stikom baru 2 program studi, yaitu sistem informasi yang S1, sistem dan D3 akuntansi komputer. Lalu setelah berjalan berapa tahun, 5 tahun terakhir ini dikabulkan oleh Dikti 2 prodi baru. Teknik informatika S1 dan S1 juga, dan teknik multimedia jaringan. Teknik multimedia jaringan S1 juga. S1. Jadi kalau bicara tentang komputer tuh cabangnya banyak sekali, Romo. Jadi jangan dikatakan komputer tuh simple, tapi karena ada banyak cabangnya. Ya, gitu. Seperti katakanlah mobil tadi Romo bilang mobil ya, ada bagian khusus. Ada yang mendesain gambar mobil tuh biar lebih keren tuh apa, itu desainernya itu ada. Desainer itu tidak hanya baju ya, sistem pun juga dibuat desainnya. Itu biasanya teman-teman dari SI. SI itu soal desainnya, perancangannya, lalu membuat sistemnya itu gimana biar logika berpikirnya itu jalan gitu loh. Sehingga teman-teman bisa klik ini keluar ini, klik ini gimana caranya kalau klik ini keluar ini, kalau klik ini keluar ini, lalu kesimpulannya apa? Lalu kalau mau menciptakan aplikasi-aplikasi kalau mau Android, mengembangkan itu di sini juga belajar bisa, sistem informasi ini. Itu di informatika, Lalu kalau teman-teman lebih senang ke game, multimedia, lalu ke desainer kayak apa? Bungkus-bungkus makanan yang sekarang ini itu kerjaan anak desainer. Maka sistem informasi itu? Bukan, di multimedia jaringan. Multimedia itu jaringan. Ada yang khusus untuk mendesain, kalau misalkan saya punya produk botol air minum ya, botolnya yang biar beda dengan produk lain itu apa? Nah itu di situ. Multimedia jaringan. Kalau yang sistem informasi tadi soal desain web, lalu aplikasi Android gitu ya. Lalu kalau D3-nya itu Alimadya khusus akuntansi tapi berbasis komputer. Gitu. Jadi orang-orang yang menciptakan pembukuan jalangan sistem komputerisasi itu Romo ya. Itu teman-teman, jadi ada 4 program studi yang paling lama sejak tahun 2005 sekolah ini berdiri. Ada program studi sistem informasi itu S1, lalu yang kedua D3 Alimadya di bidang komputer dan akuntansi. Lalu beberapa tahun terakhir dikabulkan Dikti seperti Romo Kristi Mahendra bilang, tambahan di program studi teknik informatika itu S1 juga, dan juga di multimedia jaringan itu S1. Itu perjalanan sekilas tentang sejarah. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sejarah sebetulnya ini nggak bisa lepas, bukan maksudnya mengkultuskan Romo ya, tapi nggak bisa lepas dari figur almarhum Monsinyur Sunarko Romo ya. Ya, karena ada mimpi apa sebenarnya kalau Romo boleh tahu? Sepemahaman saya Romo ya. Sepemahaman saya, Monsinyur Sunarko kan pengalaman beliau di bidang studi keuangan, lalu pendidikan itu kan juga kaya ya, sebagai seorang Yesuit yang memang karyanya murni di pendidikan. Ya, sejauh saya dengar bahwa beliau pernah terlibat dalam pengembangan di USD Sanata Dharma, lalu di Sugio Prano Semarang lah. Ketika beliau menjadi uskup, beliau melihat ini nih Purwokerto ini sudah ada sekolah dari TK sampai SMA, tapi kok belum ada perguruan tingginya. Karena apa? Keuskupan Purwokerto itu banyak ditinggalkan oleh orang-orang muda. Jadi kalau teman-teman banyak ya, artinya memang banyak, artinya setelah lulus SMA lalu mau cari universitas yang Katolik misalkan ya, atau negeri yang bonafit, meskipun di Purwokerto sendiri juga ada unsut ya, tapi misalkan yang Katolik misalkan itu harus ke luar Jawa, ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta. Kenapa kok tidak di Purwokerto sendiri itu ada? Bahwa sudah dari TK sampai SMA sudah ada oleh karya pastoral suster dan bruder, nah perguruan tingginya belum ada. Nah akhirnya dimimpikan atau dicetuskan harus ada perguruan tinggi. Tujuannya adalah menampung agar orang-orang muda itu tidak keluar. Juga bisa kok sekolah sampai perguruan tinggi di Purwokerto yang Katolik. Jadi akhirnya memang biar tidak semua orang muda tuh keluar dari Purwokerto. Lalu kalau sudah kerja ya sudah pulang, yang tinggal di Purwokerto ini hanya orang-orang tua dan anak-anak. Nah, itu kan gereja yang ditinggalkan, regenerasinya tidak ada, tidak jalan, tidak putus, ada keterputusan. Lalu akhirnya orang-orang itu aja dalam misalkan mau di paroki ya itu aja. Tapi kalau misalkan ada sumber daya manusia yang
mahasiswa seperti kayak di katedral ada yang multimedia, itu kan orang-orang muda itu pasti Romo Dodi lebih terbantu ya, ketimbang sangat terbantu. Kita yang sudah ya sudah lebih dari itu, udah bukan zamannya lagi main gitu, pasti akan lebih dan itu saya menggerakkan gereja ya ketika. Gitu, menurut saya apalagi itu ini dunia digital Romo ya. Betul. Lalu berdirinya sekolah tinggi yang mula-mula berbasis komputer ini pasti sangat aplikatif untuk banyak aplikatif orang muda. Dan sejauh saya mendengar dari lulusan Stikom pun meskipun kami baru berapa, kalau 2005 berarti berapa tahun? 2005 hampir 20 tahun ya? 20 tahunan kurang lebih ya. 20 tahunan itu kurang lebih 15 lah. 15 ya, 15 itu 15 tahunan ya, 15 tahun, 16 tahun ini ya banyak alumni-alumni yang memang sudah bekerja di beberapa tempat yang basicnya akhirnya dari Stikom ini punya power ya, punya basic lah, basic itu. Kalau bicara tadi kan soal mimpi, lalu visi misi mungkin Romo ya, mungkin pasti sudah dirumuskan tapi singkat kata apa sih sebenarnya visi misi entah dulu Monsinyur dan sekarang ini sekolah ini berdiri? Kalau visi misi Stikom jelas ya, pasti membangun komunitas cyber ya, dari 4 prodi itu. Tapi kalau melihat dari sejarah Monsinyur Sunarko, artinya bagaimana Monsinyur Sunarko itu menanamkan kerajaan Allah seperti visinya beliau lewat jalan pendidikan, biar bisa diterima oleh banyak orang dengan bidang pendidikan. Tidak membawa nama gereja, tetapi karya kita tetap bisa diterima oleh kalangan banyak orang. Tidak hanya Katolik, tetapi di luar Katolik pun tetap bisa menerima. Menurut saya itu baik ya. Jadi masuk tidak membawa kitab suci, tidak membawa salib, tidak membaptis orang, tidak gereja, tapi bahwa kehadiran gereja hadir dalam sekolah ini. Dan itu ternyata diterima bahwa dosen-dosennya itu juga ada yang non-Katolik, mahasiswa juga ada non-Katolik. Itu bagi saya suatu penerimaan yang baik bahwa gereja hadir di situ, diterima juga oleh masyarakat. Lalu karyawan-karyawan misalkan itu juga dari tenaga lokal ya, misalkan asli-asli dari Purwokerto gitu kan, itu kan juga tidak ada semua Katolik juga kan. Tapi tetap semangatnya adalah semangat Katolik gereja. Itu semangat gereja gitu. Ya berdasarkan mimpi almarhum Monsinyur Sunarko, katakanlah lalu sekolah ini menjadi tempat bagaimana menghadirkan gereja ke kalangan masyarakat lewat jalur pendidikan gitu kan lah ya Romo ya. Oke Romo, berarti kalau sebagai sekolah milik katakanlah gereja Purwokerto atau keuskupan Purwokerto, mungkin ada beberapa Romo mungkin terlibat di sini Romo ya. Jadi ya kebetulan Romo Dodi ketemunya saya ya. Jadi kesannya saya yang di Stikom semua enggak. Jadi saya tidak hanya saya sendiri. Jadi pendahulu saya juga itu sudah ada. Ya. Tapi yang sekarang ini aktif ya, itu ada Romo Seko Swandi Marlindo ya. Marlindo itu yang sekarang ekonom menjadi dan ketua yayasan. Ya. Itu lalu ada Romo Ari Setiawan, dia itu wakil ketua. Dia lebih lama dari saya, dia lebih lama juga dan lebih berpengalaman. Seharusnya Romo Ari yang diwawancara. Romo Ari yang diwawancara harusnya. Gitu. Lalu saya yang baru yang Romo Ari. Gitu. Karena saya teman angkatannya Romo Kristi, makanya saya wawancarai Romo Kristi. Romo Ari saya dulu. Lalu rektor Pak Romanus itu umat Paroki Timur ya. Lalu dibantu beberapa dosen yang lain terlibat di sini. Oke, Romo Kristi Mahindra. Kalau kita bicara sekarang ini soal tantangan ya. Bicara Stikom sekarang ini, apa sih yang menjadi tantangan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ini? Jadi kalau ngomong tantangan, saya kalau salah mohon dikoreksi ya. Tapi sejauh saya tahu, Stikom ini sekolah komputer yang terakhir, artinya pendahulu-pendahulunya sudah ada. Ya jadi di Purwokerto sendiri itu ada 3 atau 4 ya sekolah komputer. Nah, Stikom ini yang paling terakhir. Jadi pasti secara umur, pengalaman, lalu pengetahuan masyarakat pada umumnya kalau misalkan ditanya sekolah komputer pasti A.
Oh bukan, misalkan saya ngomong ditanya kerja di mana Pak? Saya sebagai apa Pak? Oh sebagai dosen. Langsung nyebut ini ya di kampus ini ya? Oh enggak, di kampus ini ya? Enggak. Gimana? Bahkan suatu ketika ada pengalaman lucu nih. Kita mencetak sebuah banner gitu ya. Padahal jelas tuh dicetakannya tulisannya untuk Stikom PMB. Tapi di notanya apa? Kampus lain. itu kan menyakitkan ya. Jadi kita tuh tidak dikenal. Itu Pak Satrio itu yang ngurusin itu. Cetakannya PMB Stikom gitu, tapi notanya tuh sama ini kampus lain. Aduh. Nah, nanti kan secara apa ya? Pengetahuan masyarakat tuh taunya ya kalau sekolah komputer tuh di A, B, C gitu. Nah, ini maka tantangannya satu bagaimana memperkenalkan sekolah tinggi ilmu komputer yang dari segi pengalamannya masih harus banyak belajar, merintis dibanding yang di sekelilingnya sudah besar-besar. Itu satu tantangan. Kedua, tentu kita tidak bisa ini ya menghindar dari masa pandemi ini. Pandemi ya, kalau konteks khusus pasti. Pandemi ini tantangannya banyak. Tadi saya katakan bahwa ketika saya ngajar yang biasanya tatap muka, ada respon cepet. Ini responnya lambat banget. Saya nggak tahu mahasiswa saya itu tidur atau memang kuliah. itu yang dialami kami semua. Ya, nggak cuma dosen sini, semua dosen ya. Semua dosen ya. Kalau nuntut videonya dinyalakan kok kasihan mahasiswanya karena itu nyedot kuota juga ya kan. Kalau dimatikan kita nggak ngerti dia dengerin. Ya akhirnya kita nutup mata aja, yang penting kita sudah menjelaskan, kalau diam ya diandaikan mereka paham. Nanti ketahuannya pas saat ujian. Jadi itu dari sisi tantangan bagaimana menjelaskan materi ya. Itu nggak mudah zaman sekarang. Meskipun bisa dimanapun ya. Tapi esensinya itu agak hilang. Esensi mendidiknya itu jadi pedagoginya tuh hilang. Yang harusnya bisa dua arah TikTok seperti ini, ini jadi satu arah tok. Saya nggak tahu mahasiswa saya itu ada di mana, lagi ngapain, apakah benar menangkap materi saya. Belum nanti kalau misalkan maaf saya nih kuota saya habis, saya beli kuota dulu gitu, berkali-kali saya alami. Jadi aduh udah semangatnya ternyata lalu molornya tuh panjang sekali karena harus nunggu koneksinya. Nah itu kan ya harusnya jadi efektif jadi tidak efektif kalau menurut saya. Jadi satu arah. Kalau yang di kota mungkin baik, tapi ada yang kan teman mahasiswa saya itu yang di luar Jawa misalkan, itu kan dari sisi fasilitas kan nggak terbatas juga. Itu jadi segitu. Lalu juga bagaimana kita mencoba menjaring orang-orang muda untuk mau sekolah. Itu juga sulit. Dan kita mendengar juga dari kampus-kampus lain turun untuk minat lulusan SMA untuk sekolah itu yang di sekolah besar aja menurun, apalagi kita yang baru 16 tahun ini kan juga. Ya bagaimana mencoba menjaring, memperkenalkan, lalu meyakinkan kalau kami itu meskipun baru 16 tahun itu juga punya kualitas. Itu juga tidak mudah. Apalagi sudah terbentur ekonomi lalu tanya biayanya berapa itu kan kita maklum ya kondisi seperti itu. Tapi tetap bagaimana ini operasional tetap harus jalan setiap hari, setiap semester itu kan tetap jalan untuk macam-macam gini. Katakanlah saingan dalam arti positif lah ya, bagaimana bisa menarik dan memikat orang muda ya untuk sekolah di sini. Begitu. Lalu katakanlah ini kan menjadi sekolah keuskupan yang notabene Stikom itu sekolah Katolik gitu ya. Sekolah ini berarti sekolah Katolik itu ada unsur di situ enggak, Romo? Dicap sekolah Katolik berarti ya masuk dong gitu. Atau gimana, Romo? Ada enggak tantangan di sisi itu? Mungkin waktu baru-baru ini ya. Jadi dengan adanya pandemi ini juga sedikit membatasi kami juga untuk memperkenalkan semakin lebih jelas ya, karena kalau sebelum pandemi kita bisa datang lalu orang bisa tanya jawab. Lalu kalau sekarang dengan adanya pandemi ini, lalu dengan YouTube, lalu dengan selebaran digital yang di status WA itu, orang menangkapnya separuh-separuh. Lalu akhirnya ketika melihat Stikom, lalu melihat logonya itu, misalkan ada gambar salibnya begitu, lalu orang akan wah ini jangan-jangan sekolah keagamaan nih. Ya saya sih tidak pernah berani juga untuk menggantikan itu karena pasti dulu pendiri pendahulu itu mengapa itu ditanamkan itu kan pasti punya makna, punya semangat ya. Nah sekarang bagaimana caranya
kami ini mencoba untuk memperkenalkan dengan jalur prestasi. Jadi tidak lagi mempermasalahkan ini sekolah keagamaan, tapi kami mengatakan bahwa itu bukan sekolah keagamaan, teman-teman. Tetapi kami sekolah dengan semangat Katolik. Karena memang pendirinya adalah uskup. Meskipun ilmunya yang ditawarkan adalah ilmu profan ya, bukan ilmu kitab suci, tapi ilmu profan. Tapi bukan pertama-tama untuk menjadikan mahasiswa yang non-Katolik jadi Katolik, tidak. Tapi semangat Katolik itulah yang ingin kita wartakan dalam bidang pendidikan. Itu pun juga seringkali mendapat cibiran, dapat pandangan sebelah mata, oh wah ada salin, oh salah masuk. Jadi pengalaman saya kan terlibat di PMB ya. Waktu itu ada sharing dari teman-teman dosen itu, orang udah masuk ternyata ketika ngeliat logonya ada, jangan-jangan ini sekolah Kristen Katolik. Itu bagi saya karena pemahamannya belum jelas, tidak lengkap gitu ya. Jadi melihat, karena kan ya itu karena keterbatasan pandemi ini, jadi tatap maya itu kan tidak menyeluruh ya Romo ya. Jadi ada tetap pasti ada kelemahannya lah, meskipun efektif efisien dimanapun, tapi secara keseluruhan itu pasti ada keterbatasan. Itu karena waktu atau apa kuota atau sebagainya, itu pasti ada Romo. Mungkin harus lugas saja Romo ya, ini sekolah pemiliknya yang memiliki gereja Katolik, tetapi bukan memaksudkan untuk mengkatolikkan gitu paling ya. Jadi pasti memang Stikom ini memang semangatnya adalah semangat Katolik, karena memang ini adalah pendirinya adalah Bapak Uskup Sunarko almarhum, dengan semangat karitatifnya juga pasti ya. Kalau hitung-hitungan bisnis pasti jauh, tapi karitatif itu yang juga sebagai daya pastoral kita sebagai gereja untuk bisa membantu warga sekitar. Jadi gereja itu hadir sungguh gitu, bahwa melalui jalur pendidikan. Jadi karitatifnya juga pasti ada, tapi bukan sekolah untuk mengkatolikan gitu. Jadi kan tetap orang terbuka, tetap umum, siapapun silakan bahkan menimba ilmu di tempat ini. Dosen-dosen pun juga ada yang non Katolik, mahasiswanya apalagi gitu. Dan ternyata setelah mereka masuk, ya kalau misalkan mendengar sharing mereka, apakah pernah diminta itu? Enggak. Cuman karena pengetahuan yang terbatas aja, jadi mereka dengarnya lalu digosok dengan isu-isu itu kan, ya akhirnya ya di mana-mana pasti jatuh lah Romo. Itu masuk tantangan juga. Jadi tantangan itu pasti ada. Ya, oke Romo Kristi Mahindra, mungkin terakhir ada yang ingin Romo sampaikan kepada pemirsa setia Sikat Pang, Sikat Seputar Iman Katolik edisi panggilan ini, untuk para pemirsa, teman-teman yang setia menonton channel YouTube Paroki Katedral. Silakan Romo kalau baik, Romo Dodi, terima kasih ya. Ini jadi sarana kami juga untuk memperkenalkan Stikom. Jadi Stikom ini sekarang lagi membuka penerimaan mahasiswa baru. Stikom ini juga sudah terakreditasi B, ya. Jadi teman-teman yang belum kenal, jadi tidak perlu khawatir. Dulu C pernah karena baru-baru dibuka, lalu seiring berjalan kami membenahi diri, lalu akhirnya menjadi B sekarang ini. Lalu di Stikom itu juga ada beberapa program studi tadi yang sudah Romo Dodi tanyakan. Ada program S1 Sistem Informasi, kalau teman-teman senang nih buat aplikasi atau e-commerce atau aplikasi online shop, itu bisa di SI. Lalu ada D3 Akuntansi Komputer, kalau teman-teman hobi main hitung-hitungan akuntansi lalu pengen langsung cepat kerja karena waktunya lebih singkat Romo Dodi. Kalau D3 itu 3 tahun, kalau yang S1 4 tahun. Lalu ada teknik informatika, ya. Informatika itu lebih ke perangkat lunak, lalu aplikasinya lebih pada ke IoT, ke AI gitu ya. Robotik. Nah, itu kalau teman-teman senang main robot-robotan gitu, jangan hanya senang mainnya, tapi juga bagaimana sih cara mengembangkannya gitu ya. Itu ada di TI S1 Stikom. Lalu yang terakhir itu ada teknik multimedia jaringan. Teknik multimedia jaringan itu lebih bagaimana teman-teman mendesain sebuah tampilan yang menarik, entah itu dalam multimedia atau dalam bentuk printout digital ya. Kan ada digital 3 dimensi itu, ada misalkan kayak bungkus-bungkus atau botol-botol minuman. Pokoknya yang produk-produk itu bagaimana mendesain itu, lalu juga jaringan-jaringan komputer itu ada di TMJ. Maka itu ada 4 program studi teman-teman, semua berakreditasi dan ada S1 dan D3. Lalu ada
jalur-jalurnya. Jadi ada jalur yang reguler. Reguler itu artinya teman-teman yang lulus SMA, lulus SMA lalu kuliah pagi. Yang reguler itu lebih pagi. Kuliah pagi. Lalu ada yang namanya kelas blended. Kelas blended itu artinya kelas online untuk para pekerja. Misalkan saya punya waktu cuma sore nih, karena saya harus kerja dari pagi sampai sore. Nah, tapi tetap mau mengupgrade ilmunya, skillnya, pengetahuannya untuk menjadi S1 atau D3. S1 selama ini yang baru dibuka baru S1. Itu ada kelas blended. Itu jadi kelasnya sore dari jam 4 sampai jam 9 malam. Dipadatkan. Seminggu tuh 3 hari. Tapi padat, Romo. Kalau yang reguler kan Senin sampai Jumat, panjang gitu ya. Nah, maka itu ada 3 jalur, reguler, blended, dan kelas pekerja. Tapi karena masa pandemi ini yang kelas pekerja dan kelas online blended itu digabung. Karena semua kan karena online semua, jadi akhirnya baik yang pekerja maupun yang blended digabung. Kelas online maksudnya, kelas online digabung. Blended itu yang reguler campuran gitu? Campurannya pekerja dengan yang dia tidak harus datang ke Purwokerto. Gitu. Dia harus misalkan ada di Jogja atau di Ketapang atau di itu Flores. Yang blended ya? Blended juga sore? Makanya digabung dengan kelas pekerja. Jadi kalau pekerja khusus mereka yang pekerja. Jadi kelas reguler tuh pagi sampai sore, nah yang kelas blended itu sore sampai malam. Begitu. Jadi itu ada 3. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja ingin mengupgrade, tidak perlu khawatir. Stikom ada jalur itu. Lalu bagaimana caranya? Kalau teman-teman mau mengetahui cara pendaftarannya dengan pengetahuan selengkap-lengkapnya, jadi tidak separuh-separuh begitu ya Romo ya, jadi lebih utuh, lalu bisa mendengar kesan-kesan mahasiswa yang sedang kuliah atau yang sudah alumni, itu silakan teman-teman masuk ke website Stikom, khususnya yang SPMB, yaitu di www.spmb.stikomyos.ac.id, atau ada nomor WhatsApp-nya yang ada di layar belakang saya ini. Wah, hebat kan sekarang? Saya punya ini TV sendiri, TV-nya Mac lagi. Apple lagi, Mac gitu. Jadi mari orang muda, khususnya Kuskupan Purwokerto, dimanapun teman-teman berada, mau dari Purworejo sampai Brebes, dari Pantura Limpung sampai Wonosobo, dan semua lah ya orang muda yang menyaksikan ini, mau dari luar Purwokerto, bahkan teman-teman banyak yang dari luar Jawa, dari Kalimantan, dari Flores, itu juga ada beberapa yang mengambil fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Stikom, yaitu beasiswa yang cukup banyak. Apalagi kalau teman-teman nanti telepon ke nomor WhatsApp ini, lalu tanya beasiswanya apa saja, ada beberapa beasiswa yang bisa teman-teman usahakan untuk bisa tetap kuliah, tetapi dana terbatas, atau bahkan sampai tidak punya dana pun pengen kuliah bisa. Karena kami sudah bekerja sama dengan donatur-donatur di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, dan itu bisa merekrut langsung. Rekrut langsung ke sini. Jadi salah satu pendirinya itu anggota yayasan kalau tidak salah ya, itu punya beberapa perusahaan, lalu selalu meminta yang fresh graduate dari sini untuk kerja di perusahaan-perusahaan itu. Jadi jalur-jalurnya sudah jelas. Jadi ya karena orang tidak tahu aja, jadi lebih memilih yang lain, padahal yang lain ya saya tahu di tempat lain juga pasti juga menawarkan yang menarik, tetapi khusus untuk ini kita juga punya Kuskupan Purwokerto ingin membangun gereja, menyiapkan orang-orang muda melalui pendidikan khususnya di bidang komputer ya, karena kami memang di bidang komputer, semakin bisa mengembangkan pelayanan di gereja maupun pekerjaan teman-teman. Gitu Romo. Ya, oke. Baik, terima kasih Romo Kristi Mahindra, teman-teman dari Stikom, rektor dan seluruh staf jajarannya juga terima kasih menerima kami di Stikom ini. Dan demikian teman-teman, Sikat Pang seputar Iman Katolik edisi panggilan episode yang ketiga ini, kita ngobrol banyak dengan Romo Kristi Mahindra beserta Stikomnya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Paroki ini. Terima kasih, salam jumpa, salam sehat, dan salam sikat.